Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Siti yang hormati dan muliakan al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, para asatidz, yang tiang hormati segenap para penggelingsir, para sesepuh, mami-mami, bapak-bapak, yang tiang hormati segenap pengurus masjid, singkatnya hadirin hadirat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada malam hari yang penuh berkah ini, izinkan tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majlis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, kita mencoba menguraikan berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita semua mampu menghitungnya. Mustahil kita mampu menguraikan kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena terlalu banyak. Ambil saja contoh hamba Allah, kita masih dalam keadaan sehat. Malam ini kita masih diberikan kesempatan, semua itu karena nikmat dan karunia Allah. Dan yang paling kita nikmati saat ini adalah kita masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demen tirup apa pendek dia? Demen tirup apa pendek? Katuan doa yang pensiun masih demen nirup. No kerua. Aran wayan dengannya kan sakit lokan sama jamaah din tahu kembe-kembe. Lagu lamun ketua milih mati apa ndek ondek ko ni pira ja bayahan. Bet kepeng benar karena jual bangkatna pokok sehat. Dengan jelang sekalipun dinarak yang akan telan, dinarak yang kelur sama jamaah, ane ketimba kami rup penang-penang mati ondek ko ni. Napi kena niki hidup itu nikmat. Jadi hidup itu nikmat. Maka nikmat ini hadirat Allah, apakah itu nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat kehidupan, pastikan kita menggunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastikan nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk kita kumpulkan amal baik sebanyak-banyaknya, amal saleh seluwek-luwek, kebaikan pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu semua yang akan menjadi modal tiang pelunggum sami. Itulah yang akan menjadi sangu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sering tiang kasih contoh sama jamaah. Jamaah bini kira-kira lah mulai dunia berdoyang sangu luwek senang atau benda? Senang. Lamun berdoyang sangu jadi cemoh-cemoh doa. Pak guru bermain namun luwek sangut le dunia, padahal rasa berat le dunia ni 16 tahun lebih 70 tahun. Lagu lamun bodoh yang sangu demen senang bahagia rasanya. Maka sami jamaah berembe lamun tiang pelunggum sami bodoh yang sangu saluwek li akhirat lema. Kalau kita membawa sangu yang banyak, kalau kita membawa bekal yang berlimpah menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah bahagianya manusia tadi. Maka bagaimana cara kita mendapatkan sangu, mendapatkan bekal untuk menuju kebahagiaan di akhirat kelak?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Peluik sangu, perbanyaklah bekal kalian, dan sebaik-baik bekal untuk kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, lilladzina istajabu li rabbihimul husna, bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah, mati nujuk nenek, gawen perintah nenek, maka bagi mereka adalah hadiah terindah dari Allah. Berupa apa? Al-husna. Al-husna ni kinapi kena surga sama jamaah. Ini adalah kado yang akan kita dapatkan. Lagu sebalik, walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih. Lagu lamun dengan dek mati le dunia ni kisami jamaah tekican nikmat sehat ndek gunayang untuk sebaik-baiknya beribadah, diberikan nikmat sempat dia tidak gunakan untuk kebaikan beramal saleh, diberikan kesempatan dia hidup justru menjadikan dia lupa kepada Allah. Dia sia-siakan waktu itu, dia melakukan maksiat di sisi Allah, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena memang dia niatnya adalah untuk kaya, dia ingin mendapatkan harta yang berlimpah, maka Allah kasih dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah taat, tidak pernah sibuk ibadah, maka dia hanya cari harta, dikasih oleh Allah SWT. Apalagi wa mithlahu ma'ahu, Allah tambahkan satu lagi kekayaan, wah sugih telombok malik sekek, sehingga si sugih dengan niki sambil jamaah ya malik nenek selapuk searah elek gumi pair niki nia doang ngepek. Lamun itu jadi enggak elek nia, itu yang ngontrak elek nia wah hepek saya hepek no nia doang sedunia nia hepek nia. Berarti wakalah Trump wah niki jan dia nggih wakalah dengan tak paling sugih. Muyan kembe sambil jamaah karena dia orientasinya adalah dunia, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lemak li akhirat sambil jamaah yang nego kajian nenek. Ya Allah layak dik sempat ibadah tiang lagu ni kepeng anyogok kira-kira bau sogok nenek parah marah di Indonesia tahun dia sebab udah sogok mulai dunia ya bau udah sogok sambil jamaah lagu li akhirat darat jalan sampai jamaah berembit-rembit sampai sogok nenek di darat langat ya nyogok nggih. Maka inilah orang-orang yang paling merugi. Maka mudah-mudahan lunggum sami sapuli hadir di majlis yang mulia ini adalah cara kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipa selaput keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita masih berbicara tentang yang berkaitan dengan babun fil amri bil muhafazati ala sunnah wa adabiha. Jadi kita masih berbicara tentang etika-etika kita, bagaimana cara kita menghadirkan sunnah dan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita berbicara hadis yang ketujuh. Hadis ini rahmat Allah masih diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir. Karena hadis berikutnya juga dari An-Nu'man ibn Bashir. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bebasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatan tayyibah.
qubilatil ma'a fa ambatatil kala'a wal ushbal kathira wa kana minha ajadibu amsakatil ma'a fa nafa'allahu bihan nasa fasharibu minha wa saqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qay'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadzalika mathalu man faqaha aw faqiha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang perumpamaan-perumpamaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan sesuatu yang beliau sampaikan, biasanya beliau benturkan dengan hal-hal yang nyata dalam kehidupan. Hal-hal yang diketahui oleh masyarakat banyak sehingga mudah untuk dipahami. Di hadis ini beliau memberikan perumpamaan terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan ilmu pengetahuan, di mana petunjuk dan ilmu pengetahuan inilah yang menjadi tujuan utama beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam menerima petunjuk dan ilmu ini, orang-orang itu atau manusia, kita ini nanti akan terbagi menjadi 3 macam manusia. Maka sebelum kita membahas tentang 3 macam manusia itu, Allah, kita ingin menjelaskan bahwasanya tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk menyampaikan hidayah, untuk menunjukkan petunjuk supaya manusia itu mendapatkan petunjuk atau hidayah, terutama menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dia di akhirat kelak. Dan ilmu, pentingnya ilmu pengetahuan yang menjadi prasyarat seseorang itu bisa menggapai kebahagiaannya di dunia. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya petunjuk dan ilmu itu adalah merupakan tujuan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, selain tujuan-tujuan yang lain seperti hadis yang lain disebutkan memperbaiki akhlak, menyampaikan ajaran agama dan lain sebagainya. Nah, petunjuk Allah atau dalam bahasa yang lain disebut hidayah. Hidayah itu adalah kemampuan seseorang untuk meyakini apapun yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kesimpulannya berbicara hidayah itu adalah keimanan. Jadi berbicara tiang pelunggum sami niki adim sajari dengan beriman. Nggih. Maka banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang syarat untuk menggapai surga, syarat untuk diterimanya amal kita itu harus didasari atas dasar iman. Lamun tiang pelunggum sami dia beriman, ujuk nenek sami jamaah, dia narak kena berdoyang duwe banda, dia narak kena harta benda saluek nikah sami jamaah. Kenapa? Karena dia tidak akan menyelamatkan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka iman inilah yang menjadi sangat utama. Maka kalau kita keluar sedikit dari konteks ini Allah, karena ini berbicara tentang bulan Rajab, yang dimana di bulan Rajab ini ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka bisa disimpulkan Isra dan Mi'raj ini adalah ujian keimanan buat manusia. Jadi iman ini supaya dia bagus sama Allah, supaya dia bersinar. Kalau ibaratnya emas itu semakin disepuh, semakin bagus kualitasnya, maka iman juga demikian, supaya kualitasnya mantap, kualitasnya bagus, maka dia harus diuji terus. Ya, maka termasuk Isra dan Mi'raj ini ujiannya adalah ujian keimanan. Karena di dalam beragama kita ini, masya Allah, banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Sehingga bila mana kita menghadirkan keimanan sebagai cara kita untuk menjaga diri kita, maka itulah yang akan menjadikan kita selamat dalam kehidupan ini. Maka jaga iman ini baik-baik Bapak Ibu. Jangan sampai kita terkontaminasi, atau jangan sampai yang pelunggum sami
justru goyah keimanan kita, tidak kuat keimanan kita, apalagi sampai ragu di dalam beriman kepada Allah SWT. Bapak Ibu, tantangan keberimanan seseorang, tantangan kita beragama di masa yang akan datang itu jauh lebih berat. Ya, dulu kita tidak pernah berpikir akan hidup di zaman seperti sekarang ini. Coba, dulu ditwah kenal searan media sosial, ditwah kenal searan internet sami jamaah, ternyata makin tiang pelunggum sami berhadap-hadapan langsung dengan internet. Searan dengan internet niki sami jamaah macam mudai, sa solah arak, sa kena arak, sa bagus arak, sa lurus arak, termasuk cara beragama. Mohon maaf, coba pelunggum lamun klikkan doang nani dengan pokok berdoa makoli uni loh pengikut masih hayaran niki gupron nah coba baru juluk ngerawas ke nenek dia stop sidak ngerawas ke nenek juluk nenek uni nah stop ngerawas ke nenek, ngerawas ke Nabi, ngerawas ke wali-wali, Sunan Ampel apa Sunan semuanya. Mu keluik pengikut dan sampai jamaah. Ini yang luar biasa ni. Padahal enggak modal makoli doang. Apa yang bahas makoli doang? Lagu Masya Allah. Badik-badiknya tetap minyak lidriki ni. Ada selalu pengikut tu. Pengikut dah menikah-nikah dia. Coba, ini contoh sami jamaah. Artinya kita akan berhadapan dengan fakta di mana orang, mohon maaf, mungkin sudah merasa jemu. Ya kenapa jemu? Karena kualitas imannya yang tidak benar. Kalau iman yang benar kan kita nikmat hidup ini, nyaman hidupnya. Tetapi karena iman tadi dia tidak bagus, kualitasnya tidak bagus, sehingga mudah goyah. Yang tiang khawatirkan sami jamaah, kehidupan kita di masa yang akan datang dengan akses informasi yang mudah, kemudian kecenderungan beragama kita juga sekarang ini lebih banyak main di logika, maka banyak kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok agama itu yang mohon maaf mungkin ke depan itu mengedepankan logika. Makanya kita tahu misalnya ada paham liberalisme. Liberal niki ya lepas, dia lebih cenderung menginterpretasi, menafsirkan apapun itu sesuai dengan keinginan dia, sudah logika dia, sehingga ujung-ujungnya Nabi sami jamaah yang beragama masih akal kawin dia ditambah akal, dia tidak gawe lah boleh terima si akal ni. Dia lupa kalau iman itu tidak dilogikakan. Jadi iman itu tidak semuanya harus dilogikakan. Makanya lamun dengan sakawi akal doang, coba ketuanan sami jamaah, kira-kira sida sak mengedepankan logika, menuhankan akal dalam berpikir, kira-kira yang mati apa ndik ni ketuan. Lamun kena dirinya mati, ketuan malik lemak yang tersiksa apa yang tebing nikmat dalam kubur. Nah kalau dia mengatakan dia nak harap siksa-siksa, berarti akal sudah dia pakai sami jamaah. Tapi kalau kita yakin ada siksa dalam kubur, ada kenikmatan dalam kubur, itulah yang disebut dengan iman. Jadi iman itu lepas dari logika. Jadi kita percaya kepada Allah yang gaib, percaya kepada hari kiamat, percaya juga kepada padang mahsyar dan lain sebagainya. Itulah iman. Maka iman inilah yang mengantarkan seseorang itu untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Iman ini yang mengantarkan seseorang untuk bisa bertemu dengan Allah. Iman inilah yang akan menjadikan dia menikmati apa yang merupakan janji Allah berupa surga. Makanya orang yang paling beriman ya dalam kehidupan manusia dan tidak ada yang bisa mengalahkan kualitas imannya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini bahasa Nabi, mohon maaf Bapak Ibu, lawuzina imanu Abi Bakrin bi imanin nasi kullihim la rajaha imanuhu. Lamun ya tertimbang kualitas
dan berat imannya Abu Bakar sopok sampai jamaah kanci ita searat ele gumi pair ni selapu umat Islam kanci 3 miliar kurang lebih makin niki 3 miliar dengan selang pasal ini kata Tuhan. Andai tertimbang niki tu Abu Bakar niki 3 miliar masih beratan Abu Bakar Pak Guru sekek Abu Bakar niki masih beratan ni kembali kualitas imannya sudah enggak ada keraguan sama sekali. Lamun itu 1 miliaran aja Isnin Kamis iman nggih artinya dirman lamun nah saya ibu-ibu lamun emas niki paling tinggi akan pira karat 4 likur karat nggih 4 likur. Nah Abu Bakar di atas 4 likur wah niki lamun itu jakaran karat terluang masih ibaratnya seperti itu. Jadi beliau sudah benar-benar murni kalau kita berbicara tentang kualitas iman beliau. Sampai ia bahasa Nabi anda bandingkan ke 3 miliar manusia masih lebih berat iman Abu Bakar. Ambil contoh sampai jamaah di saat beliau baginda Nabi pulang dari Mi'raj, Isra dan Mi'raj, beliau bercerita dengan orang-orang yang ada di sekeliling beliau di Masjid Haram di dekat Ka'bah. Orang kafir Quraisy yang hadir pada waktu itu semuanya tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Apa ni ruan Nabi ni wah mulai jogang, stres. Ya wah ruan tebelin mati isi paman, tebelin mati sesedinan sirin stres ni. Ya kan? Jadi ngelantur ngomong, ngeraos semua macam-macam unikana dia baginda Nabi. Akhirnya dengan percaya. Orang kafir Quraisy yang tidak percaya bertanya kepada Abu Bakar kepada Allah. Satu-satunya orang yang paling dekat dengan Rasul adalah Abu Bakar. Abu Bakar, kah kau dengar cara Nabi Muhammad dia? Sida nani ketuan. Lamun sida ya ketuan. Percaya mende apa yang dialami oleh Nabi Muhammad cerita-cerita sabaru lu? Apa orang yang kualitas imannya bagus? Nabi basir, wallahi inni la usaddiqu ma huwa a'dhamu min dzalik. Demi Allah saya percaya kalau itu keluar dari Nabi Muhammad maka peristiwa yang lebih dari Isra dan Mi'raj sekalipun saya adalah orang yang percaya, tidak ada keraguan sama sekali. Sehingga beliau itu ditambahkan nama beliau menjadi As-Siddiq, orang yang benar-benar yakin, orang yang benar-benar beriman membenarkan apa yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Bapak Ibu, beliau itu adalah orang yang paling cemburu atau mohon maaf nangis sejadi-jadinya di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana tidak sampai jamaah betul tiadait manusia sameno kesolah atiangan iman sa kuat iman sa bagus. Coba di saat baginda Nabi datang membawa Islam, ajaran Islam dinarak dengan berani kena aku yakin ojok sida, aku beriman ojok sida. Beliau yang pertama kali percaya kepada baginda Nabi. Di saat hijrah orang masih ragu untuk bisa bersama Rasulullah, masih khawatir dengan pertimbangan macam-macam. Beliau yang mengatakan saya ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW. Bapak Ibu, dan ini sering saya sampaikan di majelis ini karena ini penting untuk kita terus mengambil pelajaran dari sosok sahabat ini. Kalau kita membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 271 Bapak Ibu, Allah berfirman apa? In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kita menyebut sedekah kita, diumumkan sedekah kita Bapak Ibu, kanggo Pak Guru tersebut sedekah kita kanggo, pakai speaker kanggo lagu arak syarat napi syarat sedekah nikah harus luwek. Namun sekedik-sekedik je bisa terum laun sing umuman 2 yu masuk umuman 2 yu pira seterum lebih. La ilaha illallah kemahal seterum mangkin. Lamun 2 yu je dendek umuman ya nggih lagu lamun ada nak kena minimal 1 juta 2 juta 10 juta umuman beda apa-apa sampai nggih. Jadi itu boleh. Ayat inilah yang membolehkan in tubdus sadaqat, kalau anda menampakkan sedekah anda itu boleh. Tetapi
kata Allah, wa in tukhfuha, lagu lamum, sebut Anda tidak menyebutnya, itu lebih baik. Kapan? Kalau memberi orang miskin. Jadi kalau untuk masjid, untuk fasilitas umum itu disebut saja. Nggih, tapi syaratnya tadi harus luwek. Nah, lamun sak solah niki dendek sebut lamun jongkok ojok dengan miskin. Nggih, kalau kita berjongkok, kita memberi kepada orang-orang miskin, anak yatim, itu lebih baik jangan disebut untuk menjaga kehormatan, ya, kemuliaan orang yang kita beri. Bapak Ibu, ayat ini diturunkan kepada dua sahabat yang namanya Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, Umar ibn al-Khattab, pira sedekah sidewah, berapa yang anda keluarkan untuk agama ini? Si cemoh ketuaan searan Umar ibn al-Khattab, manusia tegas, keras sami jamaah, suaranya tinggi, cemoh lalu ketuaan, langsung berbahasa. Di situ baginda Nabi, ada Abu Bakar di situ. Saya ya Rasul, waksa kumpulang dua bandek A sampai Z mau kumpulan, mau pelang dua dia Rasul. Terus apa memarian senina aku setengah, jadi setengah khusus untuk agama, ia sing bersedekah, setengah niki ja khusus untuk agama. Jamaah bini kira-kira lamun semamam kena ane setengah bayi ibu cukup jadi sanggup milih ibu ane ba iya bahasan bapa ane ibu ane cukup ane akhirat waktu dah fikir an bagi dua an berdua ini kita tuai jok agama milih bersedia. Alhamdulillah menuju hamamut ketuan ni, jangan-jangan sadina pacuan hamamut dek. Kira-kira bapa siap menjadi Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, milih menjadi Umar. No kan masih ngeremon. Lamun Sayyidina Umar niki setengah, anda yang berdua 10 miliar, berarti 5 miliar untuk agama. Berapa kata sini? Jadi setengah pelang duaan sampai jamaah. Pak Guru, masa tahu kira-kira jog merapat-rapat jog Umar ini? Insyaallah ni, insyaallah. Mudah-mudahan sak bau marah Umar baju aneh. Nggih. Ya sak setengah lamun Umar niki. Sayyidina Umar setengah. Barulah beliau bertanya baginda Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, lamun pelongguh melunasang Abu Bakar. Pira tambah sedekah? Dan semal sebut diri niki karena manusia memang ia beda tipologi sama jamaah, beda model. Abu Bakar ke Umar, Abu Bakar dengan ia lembut, Umar keras. Suara dia masih lembut, dia keras-keras. Model semal yang tertahu bersedekah. Ya Rasul, solat sabar pesi, kembali mesti waktu kumpulan dua bandar keselapuan. Terus tiang sembih nujuk agama doang ni kuah pikiran hal lain, agama doang ni kembing selapuan 100% untuk agama. Belum betan dia tinjut Umar bin Khattab meni langsung ngagap, dia ngagap loh, mulai mai irapan baru setengah ni, wah bega wah hidup ni, mulai ngagap yang dengar Abu Bakar, ya Allah mau kalah jauh. Mau dia pun berketuan bagi dan Nabi, Maza tarakta li ahlika ya Abu Bakar, apa memari ang senina nah kam sida. Nabi jawab beliau pelan, beliau ya Rasulullah, taraktu lahum idatallahi wa rasulih, saya sudah meninggalkan kepada mereka janji Allah dan janji Rasulullah. Ibu-ibu kira-kira untuk tarik ang janji nenek doang sanggup apa? Ane ibu kakak no janji nenek dia ane cukup. Landit Malbani nggih. Landit Malbani. Itu masih Landit Malbani nggih Bapak-bapak nggih. Landit Malbani sampai jalan aluran bekalah kualitas lain niki. Makanya tiang katakan tadi Abu Bakar niki sudah dinarak kajian pada. Bayangkan belum 3 miliar manusia kajian tertimbang masih beratan nia sampai jamaah. Kenapa? Hanya Allah saja sudah. Beliau menyerahkan kepada Allah. Nggih. Jadi inilah potret orang yang beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Makanya dalam surat Al-Hujurat Bapak Ibu ayat 15 Nabi Malik nenek, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih
searan dengan beriman manik nenek. Pertama, beriman kepada Allah, percaya dia kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, summa lam yartabu, orang ini tidak ada keraguan sedikit pun, dia ragu sama sekali. Sakatelun, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah, orang ini berjihadnya dengan apa? Bi amwalihim, duit banden, dia narik rekeng kan. Lamun untuk nenek langsung salapuan ujuk nenek. Bahkan Nabi nyawa, wa anfusihim, nyawanya sekalipun, kalau memang itu Allah yang menghendaki, sudah dia lepas untuk Allah SWT. Barulah disebut ulaika humus shadiqun, inilah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT. Maka hadirin Allah, kembali kepada hadis, inilah tujuan Nabi SAW diutus oleh Allah SWT. Jadi kalau tiang pelungkum sami beriman kepada Allah dan jaga kemurnian iman ini, maka insya Allah kita bisa berbahagia. Kemudian yang kedua, tujuan baginda Nabi SAW diutus oleh Allah adalah untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, supaya kita menjadi pribadi yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka ayat hadis ini menunjukkan pentingnya orang itu berilmu, Bapak Ibu. Jadi pantas Imam Syafi'i itu memberikan ungkapan yang luar biasa. Al-alimu sagirun, al-alimu kabirun wa in kana hadatsan, wal jahilu sagirun wa in kana syaikhan. Orang alim, orang yang berilmu itu dipandang besar oleh orang lain, dihargai, dihormati, walaupun secara fisik orangnya biasa-biasa, orangnya mungkin kecil, tetapi karena ilmunya maka dia dihormati, disegani oleh masyarakat. Tetapi sebaliknya, kata beliau Imam Syafi'i, wal jahilu sagirun wa in kana syaikhan, orang yang tidak berilmu, atau dalam bahasa yang lain orang yang bodoh, itu sama sekali tidak mendapatkan penghargaan, tidak dihargai oleh sesama, walaupun mungkin orangnya sudah tua, usianya juga sudah tua, tetapi karena tidak punya ilmu maka orang tidak memberikan penghargaan, penghormatan kepada dia. Ini semua adalah menunjukkan pentingnya ilmu. Maka dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, disebutkan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu adalah menjadi kewajiban individu. Setiap yang pelungkum sami wajib ya tuntut saran ilmu niki. Nggih. Jadi dikanggo ndek tuntut. Kalau kita ingin jaya maka dengan ilmu. Kalau kita ingin jaya di akhirat juga dengan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Maka kita baca sekarang ini Allah, bagaimana potret manusia di dalam menerima hidayah dan ilmu tadi. Pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamatsali ghaitsin asaba ardan. Ada hujan, ya, ada hujan yang turun, atau seseorang itu diibaratkan hujan yang turun yang membasahi tanah. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah. Jadi tanah ini, masya Allah, tanah yang baik. Ibaratnya manusia ini adalah manusia yang baik. Bagaimana dia baik? Allah disebutkan qubilatil ma fa ambatatil kala wal ushb. Tanah yang baik itu diibaratkan sebagai tanah yang subur, sehingga manusia yang baik itu diibaratkan sebagai manusia yang seperti tanah yang subur. Bagaimana tanah yang subur itu, Bapak Ibu? Dia bisa menyimpan air. Setelah dia menyimpan air, bila mana hujan turun, dari tanah itu akan tumbuh rerumputan, pepohonan, buah-buahan yang luar biasa. Ini ibaratnya seperti orang yang mendapatkan hidayah dan punya ilmu. Ilmu itu dia gunakan untuk dirinya sendiri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka ini adalah cara yang paling baik. Jadi hidayah dan ilmu yang dia dapatkan itu bisa dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, ibaratnya sebagai tanah yang subur. Dia bisa menyimpan air, kemudian bisa menumbuhkan yang namanya rerumputan dan pepohonan. Kemudian wakanat minha ajadibu. Ada tanah atau manusia yang diibaratkan sebagai tanah yang kering.
tadi subur. Yang kedua ini manusia itu kering, amsakatil ma'a, dia hanya bisa menyimpan air saja. Karena dia kering, dia hanya menyimpan, tetapi bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk apa? Untuk mengambil minuman, pasyaribu minha wasaqau wazara'u, untuk pengairan boleh, untuk bercocok tanam bisa, tetapi dia tidak menghidupkan apa-apa. Ini ibaratnya orang yang beriman dan punya ilmu pengetahuan, tetapi ilmunya dia bisa sampaikan ke orang lain, cuma dia tidak bisa memanfaatkan kepada dirinya sendiri. Dia tidak amalkan ilmu itu, dia hanya sampaikan saja. Maka ini tipologi yang tidak baik juga. Ya, inilah orang yang di dalam bahasa agama disebut dengan fasik, orang berdosa. Jadi dia punya ilmu, tetapi ilmu itu hanya untuk orang lain. Dia tidak manfaatkan untuk kebaikan dirinya, untuk dia menjadi lebih alim, lebih rajin ibadah dan lain sebagainya. Orang lain dia ajarkan, tetapi dia tidak mengajarkan dirinya sendiri. Ini juga tidak bagus di dalam kita mendapatkan ilmu dan hidayah. Makanya dalam Al-Quran di awal surat di Al-Munafiqun, bukan, As-Saff, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kabura maqtan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau tidak melakukan, kenapa anda mengucapkan sesuatu yang anda tidak lakukan? Jadi kalau kita hanya bisa ngomong saja tetapi tidak melakukan, itu juga membuat Allah murka kepada seseorang. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi sangatlah murka Allah SWT itu akan hadir bila mana seseorang itu mampu mengajarkan saja tetapi dia tidak mampu melakukannya sendiri, dia tidak bisa mengamalkannya dalam kehidupannya sendiri. Dan ini ibaratnya adalah lahan kering yang tidak bisa menyimpan air tetapi dimanfaatkan oleh orang lain untuk mengambil manfaat. Yang ketiga, oleh Allah, ada yang namanya innama hiya qai'an. Ini ada lagi tipe yang ketiga, ini qai'an. Yang pertama tadi itu yang khasab. Khasab ini yang paling subur. Yang kedua ini ajadib. Ajadib ini adalah kering. Yang ketiga ini adalah yang disebut dengan qai'an. Qai'an itu adalah maknanya tandus. Tandus. Tandus, bagaimana dia tandus? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Kalau yang seperti ini, Allah tidak bisa menyimpan air, tidak bisa menumbuhkan apapun, dan tidak bisa bermanfaat buat orang lain. Ya, ini namanya qai'an. Ya, qai'an ini adalah tandus yang kalau ada air, hujan yang turun, ya sudah selesai, hilang saja begitu saja. Dia tidak bisa menyimpan air dan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk meminumnya atau untuk mengambil air di situ, dari situ nggak bisa. Bapak Ibu yang harus diperhatikan, ini hanya perumpamaan, ya. Jadi bukan berarti penyebutan tadi menunjukkan tidak baik, tidak. Karena bagaimanapun Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kemampuan serta sendiri, dengan kelebihan masing-masing, ya. Jadi tidak mesti kalau saya sebut tadi tandus lantas tidak bermanfaat, tidak. Karena justru lahan-lahan tandus itu bisa menyimpan emas, menyimpan tembaga, menyimpan perak dan lain sebagainya. Tetapi ini hanya ibarat dalam konteks ilmu, ya. Supaya apa kata Rasul? Supaya Anda mudah memahaminya saja. Tetapi bukan bermaksud bahwasanya perumpamaan tadi tidak baik dalam hal isi daripada tanah itu. Karena dalam Al-Quran disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bapak Ibu, Allah menciptakan sesuatu itu dengan takarannya. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi jangan mengatakan oh kalau itu kering, lahan kering, tidak ada manfaat. Justru di Bima itu Bapak Ibu, kalau kita bicara kori yang terbaik itu rata-rata dari Bima. Kenapa? Karena panasnya itu, ya. Jadi suhu panas tanah yang tandus itu bisa melahirkan suara-suara yang brilian. Atau mohon maaf, di Dompu itu juga termasuk di Bima sebagian itu bisa menjadi lumbung emas.
Lumbung emas yang terbesar kedua di Indonesia justru ada di kawasan Dompu. Kenapa? Tempatnya kering tadi. Ya, jadi jangan memahami kalau itu tidak baik. Jadi dalam konteks ilmu pengetahuan itu hanya ibarat, ya. Orang itu tidak menyimpan ilmu pengetahuan, tidak bisa bermanfaat bagi orang lain dalam konteks ilmu saja. Ini Allah yang bisa disampaikan dari hadis ini. Mudah-mudahan hadis ini menginspirasi kita untuk bisa menjadi yang terbaik. Yang terbaik itu adalah yang selalu bisa menyimpan, dalam artian secara pribadi kita bisa mengamalkannya, tetapi kita juga memanfaatkan untuk diri kita dan juga bisa memberikan manfaat buat orang lain. Jangan hanya orang lain saja, kata Rasul. Diibaratkan oleh para imam itu seperti lilin. Lilin itu apa? Menyala untuk orang lain bisa menerangi, tetapi dia sendiri hancur. Nah, ini juga tidak baiklah orang yang seperti itu. Jadi yang terbaik itu adalah kategori yang nomor satu, yang bisa menyimpan kemudian bisa berguna kepada orang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat yang sampaikan. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala ورزقا حلالا طيبا واسعا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك استغفر الله وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.